Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Edward Holis dengan NIM 190200014 dari kelas FS 19A. Saya di sini akan menjawab UAS pencemaran industri. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 adalah salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengangkutan. Kemudian nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Yang pertama, mudah meledak. Limbah B3 mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar yaitu 25 derajat Celcius atau 760 mmHg dapat meledak. Kemudian ada reaktif. Limbah B3 reaktif memiliki sifat seperti limbah yang keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Kemudian ada limbah yang bercakup dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan uap, gas, atau asap. Dan limbah sianida, sulfida yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas atau asap. Kemudian ada infeksius, yaitu limbah medis dapat yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan. Kemudian yang terakhir beracun, limbah B3 beracun adalah limbah yang memiliki karakteristik beracun berdasarkan uji penentuan melalui TCLP, uji toksikologi, dan uji subklinis. Kemudian nomor 3, sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik. Segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Ada limbah B3 dari sumber tidak spesifik, ada limbah B3 yang umumnya bukan berasal dari proses atau kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan lain seperti pencucian alat, pencegahan korosi, dan pengemasan dan peralutan kerak. Ada limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Nomor 4, sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan. Yang pertama, siapkan surat permohonan persetujuan teknis di bidang limbah B3, lembar pernyataan kesahan dokumen, dokumen berupa berkas kajian dan soft copy diletakkan dalam CD atau flash disk, tata cara permohonan penerbitan izin. Surat permohonan dibuat dengan menggunakan kop surat perusahaan dan ditandatangani di atas materai 10.000. Selanjutnya, surat permohonan harus mencantumkan nomor dan tanggal surat. Dan yang terakhir, lampiran kajian surat permohonan persetujuan teknis dalam bentuk baku dengan hardcover. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3. Ada sumur injeksi, ada tempat penyimpanan limbah B3 berupa bangunan, tangki atau kontainer, silo, waste pile, waste impoundment. Nomor 6, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Ada sumur injeksi, penempatan kembal di area bekas tambang, dan tiling. Nomor 7, sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan limbah B3. Yang pertama, chemical conditioning, tujuannya adalah menstabilkan senyawa-senyawa organik. Kemudian solidification adalah proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan aditif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dan mengurangi toksisitas limbah tersebut. Kemudian ada incineration, adalah teknologi pembakaran alternatif yang menarik dalam pengelolaan limbah. Nomor 8, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya. Nomor 1, kategori 1, waktu maksimal penyimpanannya 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang kedua, kategori dari sumber spesifik dan tidak spesifik.
Waktu maksimal penyimpanannya 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang ketiga, kategori 3. Waktu maksimal penyimpanannya yaitu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Nomor 9, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Fasilitasnya ada bangunan, tangki, silo, penumpukan, waste impoundment, dan bentuk lainnya. Di kategori 2, sumber tidak spesifik dan spesifik umum, spesifik khusus. Nomor 10, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3. Limbah B3 kategori 1 jumlahnya lebih dari 50 kg per hari. Waktu penyimpanannya 180 hari. Limbah B3 kategori 2 jumlahnya lebih dari 50 kg per hari. Waktu penyimpanannya 360 hari. Limbah B3 kategori 3 jumlahnya lebih dari 50 kg per hari. Waktu penyimpanannya 360 hari. Nomor 11. Sebutkan periode pelaporan pada tiap tahapan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 penyimpanan, pelaporannya disimpan sebelum diolah dan penyimpanan dilakukan dengan sistem log. Dan pengumpulan pelaporannya tentang karakteristik limbah, fasilitas laboratorium perlengkapan. Kemudian pengangkatan pelaporannya terkait dengan pemberian label analisa karakter limbah. Dan yang terakhir pemanfaatan. Laporannya terkait daur ulang, perolehan kembali, dan penggunaan kembali limbah. Nomor 12, gambarkan mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3. Permintaan administrasi, kemudian ke evaluasi dokumen administrasi, kemudian ke evaluasi teknis, kemudian ke preview teknis. Nah, di sini kegiatan opsional dan perbaikan itu ke preview teknis. Setelah ke preview teknis, penetapan keputusan ada dua, yaitu penolakan izin dan penertiban izin. Kemudian ya, perbaikan itu termasuknya ke preview teknis. Keputusan penertiban penolakan izin maksimal 45 hari. Nomor 13, sebutkan jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3. Kategorinya penolakan izin, maksimalnya itu 15 hari sejak limbah diterima, minimalnya tidak ada. Kemudian nomor 14, sebutkan masa berlaku izin dari masing-masing pengelompokan limbah B3. Kategorinya itu penyimpan limbah B3, waktunya 5 tahun. Nomor 15, sebutkan contoh pemanfaat limbah B3. Yang pertama, dari sumber industri logam, jenis limbahnya karbon monoksida, pemanfaatannya sebagai reduktor pengolahan jenis logam. Kemudian sumbernya industri otomotif, jenis limbahnya nikel, pemanfaatannya digunakan sebagai pembuatan kerangka kendaraan. Kemudian sumber industri kertas, jenis limbahnya air raksa, pemanfaatannya mencegah tumbuhnya jamur pada kertas. Dan nomor 4, sumbernya industri kecantikan, jenis limbahnya amonia, pemanfaatannya sebagai bahan dasar pewarna rambut. Selanjutnya industri pertanian, jenis limbahnya pestisida, pemanfaatannya sebagai pembasmi hama. Dan industri kesehatan, jenis limbahnya formalin, pemanfaatannya sebagai bahan pengawet pada mayat. Sumber industri cat, jenis limbahnya kadmium, pemanfaatannya digunakan untuk membuat pigmen warna. Kemudian ada dari industri semen, jenis limbah B3-nya fly ash dan bottom, pemanfaatannya sebagai perekat untuk memasukkan batu bata. Kemudian industri kabel, jenis limbahnya tembaga, pemanfaatannya sebagai bahan pembuat kabel. Yang terakhir dari industri otomotif, jenis limbahnya asam sulfat sebagai bahan pemanfaatannya sebagai bahan pengisi aki basah.
Nomor 16, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3. Di sini ada fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Ada alat angkut dan fasilitas pengangkutan meliputi wadah penutup disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut. Yang pertama, wajib menggunakan alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1, kemudian dapat menggunakan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Adanya informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkut, yaitu harus terdapat simbol dan label limbah B3 yang bertujuan agar mengetahui sifat bahaya pada limbah yang diangkut seperti flammable, reaktif, dan infeksius. Kemudian label identitas agar diketahui jenis limbah yang diangkut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.